Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Kita lanjutkan kembali question and answer, tanya jawab dari teman-teman yang datang melalui email saya ataupun dari komen-komen di channel YouTube saya. Saya akan mengapresiasi salah satu sahabat saya, yaitu sahabat Arul Official. Teman-teman bisa subscribe channel beliaunya. Beliau dari Sumatera Utara. Beliau sangat antusias sekali untuk mempersiapkan reakreditasi puskesmas di puskesmas beliau berdinas. Nama channel YouTube-nya Sahabat Arul Official. Teman-teman bisa subscribe. Dan beliau sering mengajukan pertanyaan kepada saya melalui email untuk berkonsultasi untuk persiapan reakreditasi puskesmas. Dan di sini akan saya coba jawab agar teman-teman juga dapat mengikuti dan kita bisa belajar bareng. Oke, yang pertama di sini Mas Arul ini bertanya tentang apakah pasien yang datang untuk meminta surat keterangan sehat, kemudian calon jamaah haji seperti itu ya, dan catin, itu apakah dibuatkan rekam medisnya juga seperti pasien-pasien yang sakit lainnya? Saya langsung jawab ya. Jawabannya, semua pasien yang memang mendaftar melalui loket pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas meskipun tidak sakit. Jadi di situ ada kunjungan sehat yang kodenya itu Z00 untuk ICD-10 ya. Itu semua tetap dibuatkan rekam medisnya. Karena pasti pasien ini mungkin pernah berobat di waktu yang lalu, sehingga perlu juga ada pencatatan di rekam medisnya untuk riwayat pasien ini meminta surat keterangan sehat untuk apa, kemudian catatan pada saat menjadi catin juga itu perlu terekam dalam histori di rekam medis. Dan juga untuk calon jamaah haji juga pastinya meskipun sudah ada pencatatan di buku haji, tapi juga perlu kita catat dalam rekam medis apabila di kemudian hari nanti pasien memang kita membutuhkan riwayat penyakitnya, riwayat pemeriksaannya, maka kita bisa akses melalui rekam medis. Oke, tetap dibuat rekam medisnya. Untuk berikutnya pertanyaan, apa bedanya antara audit internal dengan audit klinis? Pertanyaan yang sangat saya sukai sebenarnya. Karena seringkali dulunya di awal-awal akreditasi puskesmas kita juga masih bingung apakah iya audit klinis ini sama dengan audit internal. Begini untuk mudahnya ya teman-teman, audit internal itu ibaratnya kita melakukan pemeriksaan atau mengaudit kinerja kita yang dilakukan oleh para auditor dari dalam puskesmas sendiri. Yang biasanya kalau kita diperiksa, kita dinilai itu dari auditor eksternal seperti tim dari Dinas Kesehatan, kemudian tim inspektorat atau BPK atau siapapun yang datang untuk mengevaluasi atau menilai kinerja di puskesmas. Itu adalah auditor eksternal. Pekerjaannya sama dengan auditor internal, namun auditornya, petugas yang menilai itu dari tingkat puskesmas sendiri, dari internal kita sendiri yang ditunjuk kemudian untuk melakukan audit atau pemeriksaan kepada setiap program-program di puskesmas. Itu audit internal. Kalau saya boleh bilang, audit internal itu adalah semacam survei akreditasi juga, karena instrumen-instrumen yang dipakai juga sebenarnya adalah instrumen akreditasi. Sedangkan audit klinis ini contohnya adalah audit maternar perinatal, yaitu apabila ada AKI, angka kematian ibu ya, ada kematian ibu atau kematian bayi, kita lakukan AMP yang diawali dengan otopsi verbal, kemudian dilanjutkan dengan presentasi
Biasanya kita juga presentasinya tingkat kabupaten. Di sini mempresentasikan kronologi bagaimana terjadinya kematian ibu atau bayi. Nah, di sini audit klinis, contohnya adalah audit maternal perinatal. Apabila di puskesmas tidak ada kematian ibu atau kematian bayi, ya alhamdulillah ya, harapannya demikian. Maka audit klinis dilakukan untuk mengaudit atau melakukan semacam pemeriksaan kepada kasus-kasus yang mengakibatkan morbiditas tinggi atau mortalitas. Contohnya pasien TB yang dalam perawatannya itu kemudian tiba-tiba mengalami perburukan. Nah, itu perlu kita telusuri, ini sebenarnya ada apa, kenapa terjadi perburukan, apalagi kalau sampai terjadi mortalitas, jadi kematian. Itu perlu kita lakukan otopsi verbal seperti layaknya di AMP ya, audit maternal perinatal. Namun di puskesmas saya rasa karena Indonesia masih angka kematian ibunya tinggi, paling tidak ada AKB ya, ada kematian bayi. Jadi bisa teman-teman buatkan, apabila memang ada AKB di tingkat puskesmas, bisa dibuatkan audit maternal perinatal, kemudian otopsi verbal perinatalnya, sehingga itu menjadi bukti pelaksanaan audit klinis ya. Itu untuk audit klinis. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mas Arul Official ini, beliau juga menanyakan tentang resep obat. Apakah resep obat itu boleh dibawakan pasien menuju apotek untuk mengambil obatnya, ataukah harus ada petugas yang mengambilkan obat? Untuk resep obat berbeda dengan rekam medis, karena resep obat itu tidak berisi rahasia, tidak berisi diagnosa dari pasien ya. Jadi boleh dibawa oleh pasien, karena kita kalau pengalaman sehari-hari kita praktek di rumah, kita juga kalau jadi pasien kita menerima resep, kita ambil ke apotek, kita bawa sendiri, itu tidak masalah. Tidak ada kerahasiaan di sana. Sedangkan beda dengan rekam medis itu tidak boleh dibawakan, tidak boleh dipegang oleh siapapun yang tidak berwenang untuk membukanya, apalagi pasien. Jadi memang rekam medis ketika ditransferkan dari loket pendaftaran, dari ruang rekam medis, harus diantar oleh petugas yang memang sesuai peraturan perundangan atau kebijakan di puskesmas masing-masing. Seperti itu. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan tanya jawab berikutnya di video selanjutnya. Kita tetap belajar bareng, semoga teman-teman tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.